Yang berikut ini adalah hukum kedua yang mengubah hidup saya di network marketing. Saya belajar hukum tabur dan tuai. Dan hukum tabur dan tuai ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan hukum rata-rata. Nah, Anda tulis ini ya. Cerita sang penabur benih. Nah, ceritanya begini. Dan tolong benar-benar dicatat, karena nanti setiap kejadiannya itu ada maknanya. Suatu ketika ada seorang penabur benih yang sangat ambisius. Nah, itu yang perlu Anda catat. Penabur benihnya ini ambisius. Yang kedua, dia punya benih-benih yang sangat bagus. Jadi, seorang penabur benih yang memiliki benih yang bagus. Nah, benih yang bagus ini bisa kita anggap entah itu sebagai produk Anda atau peluang bisnis yang Anda tawarkan. Jadi sekali lagi, kita ada seorang penabur benih yang ambisius, yang memiliki benih-benih yang sangat bagus. Nah, sekarang ceritanya, supaya Anda bisa memahami cerita ini dan apa yang terjadi dalam hidup dan bisnis Anda. Kalau Anda pahami benar, saya sudah pelajari ini, begitu saya pahami ini. Hal ini membuat saya kaya pada usia 31 tahun. Konon diceritakan bahwa sang penabur benih itu pergi keluar rumah untuk mulai menabur benih. Dia menabur benih di banyak tempat. Nah, ternyata ada sebagian benih itu yang ternyata jatuh ke tepi jalan, tidak di area ladangnya, dan dimakan burung. Jadi Anda catat ini. Ada burung-burung yang mematuk dan mengambil sebagian benih itu. Ada burung yang mematuk benih-benih Anda. Nah, Anda bertanya, apa itu maksudnya? Nah, saya mengundang John untuk datang ke pertemuan. Dia bilang bahwa dia akan datang ke pertemuan Rabu jam 7 malam. Saya datang ke pertemuan, John tidak hadir ke pertemuan. Dan kemudian saya bertanya-tanya, kenapa John tidak datang? Nah, sekarang saya tahu jawabannya. Ada burung yang memakan John. Burungnya itu loh. Awalnya John mungkin sudah bersemangat untuk datang ke pertemuan itu dan melihat peluang besar. Tetapi ada orang yang mencurinya. Mungkin orang itu bilang, ayolah, masa kamu mau datang nonton pertemuan MLM? Dan John pikir, mungkin benar juga ya. Oke, Anda sudah tulis ini. Ada burung yang akan mematuk benih-benih Anda. Nah, kalau memang benar benihnya dipatuk burung, sekarang Anda punya dua pilihan. Yang pertama, Anda kejar burungnya. Mungkin Anda akan langsung bertemu orang yang tadi mempengaruhi John tadi dan bicara sama dia untuk menjelaskan betapa bagusnya bisnis ini. Kalau saya sih, saya tidak mau melakukan itu. Karena ini yang terjadi. Kalau Anda sibuk mengejar-ngejar burungnya, Anda akan meninggalkan ladangnya. Kalau Anda kejar burung itu, Anda akan meninggalkan sawah ladang Anda. Dan ini akan membuat perhatian Anda, fokus Anda pada masa depan jadi teralih. Jadi tidak bisa Anda mengejar-ngejar burung dan berharap masa depannya tetap ada. Kalau terjadi hal seperti itu terjadi, maka komentar yang sebenarnya bisa Anda buat, Anda pikirkan adalah menarik sekali ya. Anda pikir, waduh, kemarin Sherry katanya mau datang, saya harap dia benar-benar akan datang. Dia janji dia mau datang. Dan kemudian Anda tahu, ternyata ya ada burung tadi. Dan Anda bilang ke hati Anda, menarik sekali ya. Nah, kelanjutan ceritanya adalah si penabur benih itu terus menabur. Dan kalau Anda menabur terus, maka Anda bisa tabur jauh lebih banyak daripada yang bisa dimakan oleh burung-burung itu. Karena burung-burungnya jumlahnya lebih sedikit daripada benih Anda. Memang kalau Anda menabur terus, tetap akan selalu ada burung.
tetapi burungnya tidak cukup banyak. Karena pada akhirnya hukum rata-rata akan bekerja untuk Anda. Upline saya pernah bilang, Pak Jim, Anda tahu tidak bahwa sebenarnya hanya ada 9 dari 10 orang yang paling menyedihkan di dunia ini. Dan dia bilang, ya memang 9 dari 10 orang itu berkeliaran di mana-mana. Kadang-kadang Anda bertemu dengan salah satunya. Dan kalau memang ternyata benar Anda bertemu dengan salah satu di antaranya, ya Anda bisa bilang bahwa ada 9 lagi orang kayak kamu. Saya bisa menghadapi itu. Saya bisa. Nah, kelanjutan ceritanya, ternyata sebagian dari benih itu jatuh di atas tanah yang berbatu. Tanahnya sendiri hanya tipis di atas batu-batuan. Nah, tentu saja benih yang jatuh di atas tanah berbatu itu tidak menghasilkan apa-apa untuk Anda. Dan itu bukan kesalahan Anda. Anda seorang penabur benih yang ambisius, dan benih-benih yang Anda taburkan itu hebat. Tetapi begitu jatuh di tanah yang berbatu, itu tidak akan menghasilkan apa-apa untuk Anda. Dan itu bukan kesalahan Anda. Dan apa yang terjadi dengan benih itu? Benih itu sempat tumbuh menjadi tanaman. Tetapi di hari pertama sudah kena panas, dia langsung layu dan akhirnya mati. Tidak mudah untuk melihat ini. Ya, saya sering menghadapi ini. Orang saya ajak ke pertemuan, dia semangat, dia mau join. Tapi kemudian 3 hari kemudian tiba-tiba buh, dan dia langsung kelepak, mati. Langsung hilang orangnya. Pertemuan kedua sudah tidak muncul. Dan waktu itu saya pikir, wah, saya pikir John akan bertahan seminggu. Apa yang terjadi? Nah, tolong Anda catat ini. Udara panas akan mengambil benih-benih Anda. Dan itu bukan kesalahan Anda. Dan Anda tahu apa yang harus Anda katakan kalau ini terjadi? Ya, menarik sekali. Apa yang bisa Anda lakukan? Jawabannya, tidak ada. Anda bilang, tidak, saya mau mengubah ini. Saya bilang ke Anda, saya tidak akan lakukan itu. Karena ini barat, ya dari dulu matahari terbit dari timur, terbenam ke barat. Ya sudah, biarkan saja. Saya tidak mau menghabiskan waktu terlalu banyak untuk mengubah ini, karena ini memang akan selalu terjadi. Dan jangan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk memikirkan, kenapa ya? Karena memang harus terjadi seperti itu. Hukumnya memang seperti itu. Nah, kalau Anda menghabiskan waktu dengan hal-hal yang di luar hukum, itu menghabiskan waktu saja, sia-sia. Anda pikir, wah kenapa sih Rudy ini hanya bertahan sebentar? Saya tidak terlalu mau pikirkan itu. Ini jawabannya. Memang beberapa orang tidak akan bertahan. Nah, Anda perlu catat ini, tulis ini. Sehingga kalau begitu salah satu downline Anda drop out, Anda sadar bahwa ini memang salah satu dari yang beberapa itu. Sekarang Anda jadi tahu mereka masuk kategori mana. Dan Anda tidak bisa mengubah ini. Ibarat Anda mau mengakali musim, mengubah tata letak musim, tidak bisa. Yang bisa Anda lakukan hanyalah yang menyesuaikan diri, bekerja sama dengan apa yang memang sudah menjadi hukum alam. Anda bilang, oh tidak boleh seperti ini harusnya. Ya silakan, kalau Anda punya planet sendiri, Anda silakan bikin aturan sendiri di planet Anda itu. Tapi di planet bumi ini, Anda hanya tamu. Ya sudah, Anda ikuti aturan main di planet bumi ini. Nah, sebagai seorang penabur benih yang ambisius, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, yaitu tabur terus. Nah, supaya Anda bisa menabur terus, Anda harus mendisiplinkan diri Anda dalam menghadapi kekecewaan seperti itu. Ini merupakan salah satu kalimat kunci yang Anda harus tulis dan Anda ingat-ingat dalam hidup Anda. Anda harus mendisiplinkan diri terhadap kekecewaan. Karena bukan Anda yang bikin aturan. Memang ada beberapa orang yang tidak akan bertahan di bisnis ini, dan itu bukan kesalahan Anda. Kalau Anda melakukannya secara ngawur, ya memang itu mungkin salah Anda. Tetapi kalau Anda merasa Anda sudah lakukan segalanya sesuai dengan sistem dalam tata cara yang normal, maka kalau itu terjadi, ini bukan salah Anda. Nah, kemudian cerita berlanjut. Sang penabur menabur terus.
Nah kemudian ternyata benihnya itu sebagian jatuh ke tanah yang penuh semak berduri. Dan Anda mungkin pikir, loh memangnya nanti ada berapa bagian sih Pak benihnya akan jatuh? Ya sabar dulu, ini belum berakhir, ini belum yang terakhir ini. Jadi benih itu jatuh ke tanah yang penuh semak berduri, dan mereka mulai tumbuh. Beberapa di antara mereka mulai tumbuh. Tetapi begitu benihnya mulai menjadi tanaman dan sedikit tinggi, maka semak berduri itu menggencet tanaman yang baru tumbuh itu. Dan akhirnya tanaman Anda, benih Anda itu mati. Jadi tulis ini, semak berduri akan mengambil benih Anda. Dan ini bukan salah Anda. Anda mungkin bertanya, apa maksudnya semak berduri ini? Macam-macam. Mungkin ada yang perhatiannya teralih, mungkin godaan-godaan tertentu. Ini bisa apa saja. Misalnya saya tanya si John, kenapa kok kamu nggak hadir pertemuan yang kemarin? Dan John bilang ke saya, loh saya kan tidak mungkin hadir ke semua pertemuan. Dan saya tanya, loh kenapa tidak John? Ini kan hanya part time. Dan dia bilang, oh semalam jendela kamar saya rusak, saya harus perbaiki dulu. Kan tidak bisa itu membiarkan rumah seperti itu, nanti lama-lama berantakan kan. Dan saya mulai berpikir tentang semak berdurinya. Dan saya bilang, oke. Atau dia bilang lagi, oh sampah di rumah sudah mulai menumpuk. Kan nggak bisa itu membiarkan sampah terus-terusan menumpuk, nanti rumah saya lama-lama nggak sehat. Saya dengarkan, saya ingat tentang semak berduri itu. Dan saya pikir, ini adalah orang-orang yang membiarkan hal-hal kecil, persoalan-persoalan kecil mengalihkan perhatian mereka dari bisnis ini. Jadi ini orang-orang yang perhatiannya mudah teralihkan oleh hal-hal kecil, dan mereka terus-menerus sibuk memikirkan hal-hal kecil itu. Nah kalau Anda mulai bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Saya bilang ke Anda, tidak usah terlalu dipikirkan. Karena ini memang begitu. Harus begitu. Sama seperti tadi, habis musim hujan ya musim kemarau, habis musim kemarau ya musim hujan. Paham ya itu ya? Jadi sudah ditulis ya. Semak berduri akan mengambil benih-benih Anda. Nah tapi sekarang ini kabar baiknya. Kita akan segera sampai pada akhir cerita ini. Sesudah itu terjadi, apa yang dilakukan oleh si penabur benih? Dia terus menabur, terus berbagi cerita, terus berbagi peluangnya, terus membagikan informasi bagus ini pada semua orang. Dan memang makin lama cara mengundangnya menjadi lebih powerful dibanding cara mengundang Anda di bulan pertama. Nah pada akhirnya, di akhir cerita dikatakan bahwa benih itu akhirnya ada yang jatuh ke tanah yang subur. Dan Anda perlu catat kalimat berikut ini. Dan hal itu akan selalu terjadi, asalkan Anda terus menabur. Kalau Anda berbagi ide yang bagus kepada banyak orang, cepat atau lambat ide itu akan jatuh ke tangan orang yang tepat juga. Sekarang kelanjutan ceritanya. Beberapa benih yang jatuh ke tanah yang subur itu akhirnya menghasilkan 30%. Dan ada yang kemudian menghasilkan 60%. Dan ada sebagian dari tanah subur itu menghasilkan 100%. Anda bertanya, kenapa angkanya berbeda? Saya katakan kepada Anda, tidak usah dipikirkan. Apa saya sudah cukup banyak ya mengatakan itu? Tidak usah dipikirkan. Tidak usah terlalu sibuk memikirkan itu, karena memang harus begitu. Nah kemudian saya coba membuat yang menghasilkan 30% itu supaya dia menghasilkan 60%. Ternyata itu jauh lebih sulit daripada yang saya bayangkan. Saya kadang-kadang membantu orang downline saya yang menghasilkan 30%. Saya bilang, saya akan bantu dia supaya sukses. Saya bahkan siap berkorban jiwa supaya dia sukses. Dan benar, itu hampir membunuh saya karena jantungan dan stres.
Jadi sebaiknya yang Anda lakukan adalah ya biarkan yang menghasilkan 30% tetap menghasilkan 30% dengan kemampuan terbaik mereka. Karena itu sudah pilihan mereka. Mereka nanti akan membangun gaya hidup mereka seperti itu. Anda biarkan yang menghasilkan 60% tetap menghasilkan 60%, yang menghasilkan 100% tetap menghasilkan 100%. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya Anda bisa mendapatkan orang yang menghasilkan 100%? Anda harus mengalami semua rangkaian peristiwa ini. Dan Anda harus bicara pada semua orang.